Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa menu utama, seperti menu petunjuk, tujuan pembelajaran, materi, dan latihan soal. Adik-adik, bisa dilihat petunjuk yang ada pada layar kalian. Jadi, setiap gambar yang memiliki simbol huruf atau kata bisa jadi merupakan tombol untuk menuju slide lain. Terdapat pula gambar sebagai tombol tanpa huruf atau kata. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati informasi pada PowerPoint interaktif, siswa dapat menyebutkan sumber energi yang ada dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati animasi pembelajaran sumber energi, siswa dapat menjelaskan sumber energi di sekitar dengan tepat. Melalui kegiatan menalar informasi pada PowerPoint interaktif, siswa dapat membedakan sumber energi yang ada dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan menyusun peta pikiran, siswa dapat menempatkan sumber energi yang ada dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengkomunikasikan secara bergantian, siswa dapat mempresentasikan peta pikiran sumber energi dengan tepat. Jadi, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Semangat ya! Nah, energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Dan sedangkan sumber energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Dan apabila energi ini habis, maka memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggantikan energi tersebut. Berikut adalah contoh sumber energi terbarukan, seperti matahari, biomasa, pasang surut, air, panas bumi, dan angin. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan manusia. Manfaat energi matahari seperti pembangkit listrik sel surya, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, membuat garam, dan fotosintesis. Selanjutnya adalah air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Contoh pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan buangan industri. Selanjutnya, panas bumi. Energi panas bumi berasal dari penguraian radioaktif di pusat bumi yang membentuk bumi panas dari dalam dan dari matahari yang membuat permukaan bumi. Biasanya
istilah panas bumi digunakan untuk energi panas dari inti bumi. Adapun manfaat panas bumi yaitu mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Energi panas bumi adalah alternatif pengganti energi listrik. Selanjutnya, pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Pemanfaatannya saat ini belum luas karena tingginya biaya awal dan terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi. Selanjutnya, biomasa. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan karbon dioksida. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa organisme atau produk dari metabolisme hewan, seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Biomasa dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan, pakan ternak, pembuatan minyak nabati, pembuatan bahan bangunan, dan bahan bakar atau sumber energi. Selanjutnya adalah angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Pemanfaatan angin sebagai sumber energi juga tentunya lebih ramah lingkungan juga jika dibandingkan dengan penggunaan energi yang berbahan bakar fosil. Selanjutnya, contoh sumber energi tidak terbarukan seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, dan uranium. Berikut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gas alam. Gas alam sering juga disebut dengan gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan air sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batu sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang hampir seluruh pembentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun dari organisme tumbuhan dan hewan, berukuran sangat kecil yang hidup di lautan purba. Begitu organisme laut ini mati, badannya terkubur di dasar lautan, lalu tertimbun pasir dan lumpur, membentuk lapisan yang kaya zat organik yang akhirnya akan menjadi batuan endapan. Pengolahan minyak bumi atau minyak mentah yang diperoleh dari pengeboran berupa cairan hitam, kental, yang pemanfaatannya harus diolah terlebih dahulu. Yang terakhir adalah uranium. Bahan bakar nuklir diperoleh melalui penambangan dan pemurnian biji uranium. Uranium sendiri merupakan unsur alami yang ada di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang tidak bisa diperbarui lainnya, bahan bakar nuklir adalah yang paling bersih. Kegunaan bahan bakar nuklir untuk menghasilkan energi listrik
untuk membuat isotop yang digunakan untuk tujuan damai dan sebagai produk sangat diketahui sangat baik. Itulah tadi beberapa contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Berikutnya untuk melatih kemampuan adik-adik, sekarang kita memasuki soal latihan. Nah, itulah tadi materi dari kakak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian mengerti. Dan ingat untuk terus mempelajari apa yang hari ini kita pelajari. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.